Dilema bakti versus logika di akhir bulan. Pernahkah kalian merasa jantung berdegup lebih kencang saat melihat notifikasi WhatsApp dari grup keluarga atau mertua di tanggal tua? Bukan karena rindu, tapi karena takut ada permintaan bantuan dana yang muncul tepat saat saldo ATM kalian sendiri sedang sekarat. Ini adalah kegalauan massal yang dialami oleh jutaan orang di Indonesia saat ini. Sebuah fenomena di mana kita merasa seperti sedang terjepit di antara dua tembok raksasa yang sama-sama keras. Di satu sisi, ada tuntutan moral dan budaya untuk menjadi anak atau menantu yang berbakti dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan. Namun di sisi lain, kenyataan pahit menunjukkan bahwa gaji bulanan kalian bahkan hampir tidak cukup untuk bertahan hidup sampai tanggal 1 bulan berikutnya. Perasaan berdosa seringkali muncul saat kita harus berkata tidak. Seolah-olah penolakan tersebut adalah bukti bahwa kita adalah anak yang kurang ajar. Padahal sebenarnya, kita hanya sedang berusaha agar tidak ikut tenggelam dalam lubang kemiskinan yang lebih dalam. Bayangkan, kalian sedang berada di dalam sebuah pesawat yang mengalami gangguan tekanan udara. Hal pertama yang selalu diinstruksikan oleh pramugari adalah gunakan masker oksigen untuk diri kalian sendiri sebelum mencoba membantu orang lain, termasuk anak atau orang tua kalian sendiri. Analogi ini sangat relevan dalam pengelolaan keuangan, di mana kalian tidak akan pernah bisa menyelamatkan ekonomi orang lain jika napas finansial kalian sendiri masih tersengal-sengal dan penuh dengan utang. Memaksa memberi uang kepada mertua saat kebutuhan pokok rumah tangga kalian sendiri belum terpenuhi, bukan hanya tindakan yang kurang bijak, tapi juga berbahaya, karena kalian sedang memutus suplai oksigen untuk masa depan keluarga kecil kalian. Membantu orang lain dengan cara mengorbankan kelangsungan hidup dasar kalian sendiri bukanlah sebuah heroisme, melainkan sebuah kecerobohan sistematis yang hanya akan menambah jumlah orang yang butuh ditolong di kemudian hari. Realitas sosial di lingkungan kita seringkali memberikan beban moral yang tidak masuk akal, di mana label anak pelit atau menantu yang tidak tahu terima kasih begitu mudah disematkan, hanya karena kita mulai berani memasang batasan finansial. Masyarakat kita cenderung menilai bakti seorang anak hanya dari nominal angka yang ditransfer setiap bulan, tanpa pernah mau tahu apakah angka tersebut diambil dari jatah susu anak atau uang kontrakan yang sudah menunggak. Tekanan ini menciptakan sebuah standar ganda yang menyesakkan, di mana kalian dipaksa untuk terlihat dermawan di luar, namun harus menangis dalam diam saat menghadapi tumpukan tagihan di dalam rumah. Lingkaran setan ini terus berputar, karena kita lebih takut pada penilaian tetangga dan omongan keluarga besar, daripada takut pada kemiskinan, yang sudah jelas-jelas mengintai di depan mata, jika kita tidak segera mengatur skala prioritas. Kegalauan batin ini semakin memuncak ketika kalian harus berperan sebagai pemain sandiwara di depan mertua, mencoba tampil sebagai menantu idaman yang sukses secara finansial. Padahal setiap malam kalian sulit tidur karena memikirkan cicilan yang belum lunas. Ada dorongan ego untuk tetap terlihat mampu, demi menjaga kehormatan pasangan, atau demi mendapatkan validasi sebagai orang yang sudah jadi. Namun, harga yang harus dibayar adalah kesehatan mental dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Kita seringkali terjebak dalam delusi bahwa dengan memberi, maka rezeki akan otomatis berlipat ganda seketika. Padahal, dalam logika keuangan, setiap rupiah yang keluar tanpa perencanaan yang matang adalah langkah menuju kerentanan ekonomi. Menghadapi tagihan listrik yang sudah lewat jatuh tempo, sambil tetap memaksakan diri mengirim uang ke mertua, adalah sebuah kontradiksi yang akan menghancurkan ketenangan rumah tangga kalian, secara perlahan namun pasti. Mari kita luruskan satu hal penting. Video ini sama sekali tidak dibuat untuk mengajarkan kalian menjadi anak yang durhaka, atau mengabaikan orang tua yang memang membutuhkan bantuan. Tapi, video ini ingin membekali kalian dengan cara berbakti yang cerdas dan berkelanjutan.
Berbakti yang cerdas artinya kalian memberikan bantuan berdasarkan kapasitas yang sehat, bukan berdasarkan rasa takut atau tekanan sosial yang tidak logis. Jika kalian memberi hari ini, lalu besok kalian harus meminjam uang ke pinjaman online untuk makan, itu bukan lagi disebut berbakti, melainkan sebuah langkah bunuh diri finansial yang akan merugikan semua pihak, termasuk mertua kalian sendiri nantinya. Kita perlu mengubah paradigma dari sekedar memberi uang menjadi membangun ekosistem keluarga yang sehat, di mana bantuan yang diberikan tidak merusak fondasi ekonomi pemberinya dan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi penerimanya. Satu pemahaman baru yang harus kalian tanamkan mulai sekarang adalah perbedaan mendasar antara memberi karena memang mampu dengan memberi karena rasa bersalah atau guilt tripping. Saat kalian memberi karena mampu, ada rasa syukur dan kedamaian yang menyertainya. Namun, saat kalian memberi karena merasa terpaksa atau takut dilabeli buruk, yang muncul hanyalah rasa pahit dan dendam yang tersembunyi. Memahami batasan ini adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin, karena tanggung jawab utama kalian adalah memastikan dapur rumah tangga kalian tetap ngebul dan masa depan anak-anak kalian terjamin. Dengan memiliki logika uang yang kuat, kalian sebenarnya sedang mempersiapkan diri agar suatu saat nanti bisa memberi dalam jumlah yang jauh lebih besar, tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar. Sebuah bentuk bakti yang jauh lebih bermartabat dan memiliki dampak nyata bagi keluarga besar kalian. Membedah realita gaji pas-pasan. Mari kita mulai dengan mendefinisikan secara jujur apa itu gaji pas-pasan. Karena banyak orang salah kaprah menganggap ini hanya soal nominal angka kecil di slip gaji. Secara logis, gaji pas-pasan adalah kondisi di mana rasio antara pemasukan wajib kalian hampir habis tertelan oleh pengeluaran dasar yang tidak bisa ditunda, seperti biaya makan, sewa tempat tinggal, transportasi kerja, dan biaya sekolah anak. Jika setelah semua kewajiban itu dibayar, kalian hanya menyisakan sedikit ruang napas, yang bahkan tidak cukup untuk membeli sepatu baru yang rusak, maka kalian sedang berada di zona merah finansial. Dalam kondisi seperti ini, setiap rupiah yang keluar memiliki bobot yang sangat berat, sehingga menambah pengeluaran baru untuk mertua tanpa adanya tambahan penghasilan adalah sebuah keputusan yang akan langsung mengganggu kestabilan struktur hidup kalian sehari-hari. Gunakan analogi ember bocor untuk melihat situasi ini dengan lebih jernih, di mana gaji kalian adalah air yang masuk, dan kebutuhan hidup adalah lubang-lubang di dasar ember tersebut. Jika kalian memaksa menyendok air dari ember yang airnya sendiri hampir habis untuk mengisi ember milik mertua, sementara lubang di ember kalian belum ditambal, maka kalian sedang mempercepat proses kekosongan air dalam wadah kalian sendiri. Memaksakan diri memberi saat fondasi ekonomi belum kuat bukan hanya menunjukkan kemurahan hati yang salah tempat, tapi secara teknis merupakan tindakan merusak masa depan jangka panjang. Kalian harus sadar bahwa tanpa cadangan air yang cukup, suatu saat kalian tidak akan punya apa-apa lagi untuk diberikan. Dan saat itulah, kegagalan finansial akan menjadi beban baru bagi semua orang di sekitar kalian. Satu kesalahan paling fatal yang sering dilakukan demi menjaga gengsi di depan mertua adalah mengandalkan utang atau bahkan terjerumus ke dalam lubang pinjaman online yang mencekik. Hanya demi terlihat sebagai menantu yang berbakti dan mapan, banyak orang rela menggadaikan ketenangan hidup mereka dengan bunga pinjaman yang terus berbunga setiap harinya. Ini adalah bom waktu finansial yang sedang kalian pasang di dalam rumah tangga kalian sendiri, yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan hubungan pernikahan serta kepercayaan keluarga besar. Mertua mungkin merasa senang menerima uang tersebut hari ini, namun mereka pasti akan merasa sangat sedih dan terpukul jika tahu bahwa uang yang mereka terima berasal dari uang panas yang membuat tidur kalian tidak nyenyak setiap malam.
Keterbukaan dan transparansi dengan pasangan adalah kunci utama agar tidak muncul dana gelap atau pengeluaran sembunyi-sembunyi yang sering menjadi pemicu keributan dalam rumah tangga. Seringkali, suami atau istri merasa tidak enak hati, lalu memberikan uang kepada orang tua mereka sendiri tanpa diskusi, hanya karena takut dianggap tidak berbakti atau ingin menghindari konflik dengan orang tua. Namun, kejujuran finansial di antara suami istri jauh lebih penting daripada validasi dari pihak luar, karena kalian adalah satu tim yang sedang mengemudikan kapal yang sama di tengah badai ekonomi. Tanpa kesepakatan bersama mengenai berapa batasan yang bisa diberikan, kalian hanya sedang menumpuk kebencian dan rasa tidak percaya yang perlahan akan meretakkan kemesraan hanya karena urusan angka-angka yang tidak terbuka. Jika kita melihat secara objektif, dengan logika matematika sederhana, ada biaya hidup, dana darurat, dan tabungan masa depan, yang sifatnya adalah harga mati bagi setiap keluarga kecil. Banyak orang mengabaikan pos dana darurat karena merasa lebih penting menyenangkan hati mertua sekarang. Padahal mereka lupa bahwa musibah tidak pernah mengirim undangan sebelum datang. Saat anak sakit atau ada perbaikan rumah yang mendadak, kalian akan kelimpungan karena uang yang seharusnya menjadi penolong sudah diberikan kepada orang lain untuk kebutuhan yang mungkin tidak mendesak, mengutamakan validasi sosial sesaat. Dengan mengorbankan keamanan masa depan adalah bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab kalian sebagai kepala keluarga atau pengelola keuangan rumah tangga yang harusnya berpikir jauh ke depan. Satu kesadaran baru yang perlu kalian miliki adalah fakta bahwa mertua yang bijak dan menyayangi kalian sebenarnya akan jauh lebih tenang melihat anak-anaknya mandiri secara finansial. Mereka tidak akan menuntut setoran bulanan jika mereka tahu bahwa anak dan menantunya sedang berjuang membangun masa depan yang kokoh agar tidak jatuh miskin di hari tua. Justru menjadi sebuah ironi yang menyakitkan jika kalian memberi uang hari ini, namun di masa depan kalian malah menjadi beban bagi mereka karena tidak punya tabungan atau aset sama sekali. Akibat pengelolaan uang yang berantakan, berhenti merasa bahwa uang adalah satu-satunya alat untuk membahagiakan mertua. Karena kemandirian kalian dan keberhasilan kalian menyekolahkan cucu-cucu mereka, seringkali adalah hadiah terbesar yang bisa kalian berikan sebagai bentuk bakti yang nyata. Psikologi uang dan batasan emosional. Kita harus berani membedah akar budaya balas budi yang sudah mendarah daging di Indonesia, di mana anak seringkali dipandang sebagai aset investasi masa tua oleh orang tua atau mertua. Banyak dari kita yang tumbuh dengan doktrin bahwa kesuksesan seorang anak diukur dari seberapa besar dia bisa membalas jasa orang tuanya secara material. Seolah-olah kasih sayang bisa dikonversi menjadi nominal rupiah. Pola pikir seperti ini seringkali menyalahartikan bakti sebagai kewajiban finansial mutlak, tanpa melihat kapasitas ekonomi real yang dimiliki sang anak saat ini. Penting untuk memahami bahwa rasa syukur atas kasih sayang orang tua tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk transferan uang yang membebani. Terutama jika kondisi dompet kalian sendiri masih sering berdarah-darah untuk memenuhi kebutuhan harian yang paling mendasar sekalipun. Dalam konteks keluarga besar, ada sebuah analogi penting tentang perbedaan antara memberi pancing dengan memberi ikan, yang sering kali kita lupakan karena rasa sungkan yang berlebihan. Memberi ikan secara terus-menerus kepada mertua, tanpa melihat kondisi dapur sendiri, hanya akan menciptakan sebuah lingkaran ketergantungan yang tidak sehat, di mana mereka tidak pernah belajar untuk mengatur ekspektasi finansial. Sebaliknya, menetapkan batasan adalah cara kalian memberikan pancing, yaitu dengan mengajarkan semua pihak untuk hidup sesuai dengan kemampuan yang ada sekarang. Memutus rantai ketergantungan ini memang terasa menyakitkan dan penuh drama pada awalnya. Namun ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kesehatan mental kalian dan mencegah kehancuran ekonomi keluarga besar di masa depan yang lebih jauh.
Mengelola ekspektasi mertua membutuhkan keberanian untuk berkomunikasi dengan bahasa yang sangat rendah hati, namun tetap memiliki ketegasan pada angka-angka yang masuk akal. Kalian tidak perlu datang dengan nada sombong atau menggurui. Cukup sampaikan dengan jujur mengenai kondisi cicilan, biaya sekolah cucu, dan rencana masa depan yang sedang diperjuangkan. Jelaskan bahwa kasih sayang kalian kepada mereka tidak pernah berkurang sedikit pun, namun kemampuan finansial kalian memiliki batas yang harus dihormati, agar kapal rumah tangga kalian tidak karam di tengah jalan. Komunikasi yang terbuka seperti ini jauh lebih bermartabat daripada kalian terus memberi sambil menggerutu di belakang, yang pada akhirnya hanya akan menciptakan racun dalam hubungan kekeluargaan yang seharusnya penuh dengan ketulusan. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan kalian dalam membedakan antara kebutuhan mendesak mertua dengan sekadar keinginan atau gaya hidup mereka yang mungkin kurang bijak. Kebutuhan mendesak adalah urusan nyawa dan kesehatan, seperti biaya rumah sakit atau makan sehari-hari, yang jika tidak dibantu akan berakibat fatal bagi mereka. Namun, jika permintaan bantuan uang tersebut ternyata digunakan untuk gaya hidup yang konsumtif, sumbangan sosial yang berlebihan agar terlihat kaya di mata tetangga, atau hobi yang tidak penting, maka kalian punya hak penuh untuk berkata tidak. Jangan sampai kalian mengorbankan uang susu anak hanya demi membiayai gengsi mertua yang ingin terlihat sukses di lingkaran pertemanan mereka, karena itu adalah bentuk ketidakadilan finansial yang sangat nyata. Bagian 1. Dilema bakti versus logika di akhir bulan. Pernahkah kalian merasa jantung berdegup lebih kencang saat melihat notifikasi WhatsApp dari grup keluarga atau mertua di tanggal tua? Bukan karena rindu, tapi karena takut ada permintaan bantuan dana yang muncul tepat saat saldo ATM kalian sendiri sedang sekarat. Ini adalah kegalauan massal yang dialami oleh jutaan orang di Indonesia saat ini. Sebuah fenomena di mana kita merasa seperti sedang terjepit di antara dua tembok raksasa yang sama-sama keras. Di satu sisi, ada tuntutan moral dan budaya untuk menjadi anak atau menantu yang berbakti dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan. Namun di sisi lain, kenyataan pahit menunjukkan bahwa gaji bulanan kalian bahkan hampir tidak cukup untuk bertahan hidup sampai tanggal 1 bulan berikutnya. Perasaan berdosa seringkali muncul saat kita harus berkata tidak. Seolah-olah penolakan tersebut adalah bukti bahwa kita adalah anak yang kurang ajar. Padahal sebenarnya, kita hanya sedang berusaha agar tidak ikut tenggelam dalam lubang kemiskinan yang lebih dalam. Bayangkan, kalian sedang berada di dalam sebuah pesawat yang mengalami gangguan tekanan udara. Hal pertama yang selalu diinstruksikan oleh pramugari adalah gunakan masker oksigen untuk diri kalian sendiri, sebelum mencoba membantu orang lain, termasuk anak atau orang tua kalian sendiri. Analogi ini sangat relevan dalam pengelolaan keuangan, di mana kalian tidak akan pernah bisa menyelamatkan ekonomi orang lain, jika napas finansial kalian sendiri masih tersengal-sengal yang penuh dengan utang. Memaksa memberi uang kepada mertua, saat kebutuhan pokok rumah tangga kalian sendiri belum terpenuhi, bukan hanya tindakan yang kurang bijak, tapi juga berbahaya. Karena kalian sedang memutus suplai oksigen untuk masa depan keluarga kecil kalian. Membantu orang lain dengan cara mengorbankan kelangsungan hidup dasar kalian sendiri bukanlah sebuah heroisme, melainkan sebuah kecerobohan sistematis yang hanya akan menambah jumlah orang yang butuh ditolong di kemudian hari. Strategi berbakti tanpa harus bangkrut. Dalam dunia manajemen keuangan, kita harus mulai menerapkan teknik alokasi persentase, dan bukan lagi alokasi perasaan yang seringkali tidak terukur. Berbakti kepada mertua sebaiknya masuk ke dalam pos pengeluaran yang kaku. Misalnya, dipatok maksimal 5 atau 10% dari gaji bersih, sehingga angka tersebut tidak akan pernah mengganggu dana pokok untuk makan dan biaya sekolah anak. Jika bulan ini penghasilan kalian sedang turun,
maka bantuan tersebut juga harus disesuaikan secara proporsional. Karena perasaan kasihan yang tidak terukur hanya akan membuat perencanaan keuangan kalian berantakan dalam sekejap. Dengan memiliki sistem persentase, kalian memiliki argumen logis yang kuat saat harus menahan diri dari permintaan tambahan. Karena kalian sudah memiliki batas aman yang tidak boleh dilanggar demi keselamatan ekonomi rumah tangga. Ingatlah bahwa bakti itu memiliki spektrum yang luas dan tidak melulu harus berupa transferan uang tunai yang sering kali langsung habis tanpa bekas. Ada banyak alternatif berbakti non-finansial yang justru seringkali jauh lebih berharga di mata orang tua, seperti meluangkan waktu untuk menjemput mereka kontrol kesehatan, membantu memperbaiki kerusakan di rumah mereka, atau sekadar rutin menelepon untuk mendengarkan cerita mereka. Perhatian dan kehadiran fisik seringkali memberikan kebahagiaan yang lebih mendalam bagi orang tua daripada sekadar angka di buku tabungan, terutama bagi mereka yang sebenarnya hanya merasa kesepian di masa tua. Jangan sampai kalian merasa gagal menjadi anak hanya karena saldo ATM sedang tipis, padahal kalian masih memiliki tenaga dan waktu yang bisa diberikan secara tulus sebagai bentuk pengabdian yang nyata. Terkadang, masalah utama mertua bukan terletak pada kurangnya uang yang mereka terima, melainkan pada ketidakmampuan mereka dalam mengelola keuangan yang ada. Kalian bisa melakukan audit keuangan keluarga mertua secara halus, misalnya dengan mengobrol santai tentang harga kebutuhan pokok atau tagihan bulanan mereka, untuk melihat di mana letak kebocorannya. Jika ternyata mereka kesulitan karena kebiasaan konsumtif atau sering tertipu oleh pengeluaran yang tidak penting, maka bantuan terbaik bukan memberikan lebih banyak uang, melainkan membantu mereka mengatur ulang skala prioritas. Memberikan edukasi tentang cara berhemat atau membantu mereka mendaftarkan layanan kesehatan seperti BPJS adalah bentuk bakti yang jauh lebih efektif dan berdampak jangka panjang daripada terus menyuntikkan dana ke dalam wadah yang bocor. Kalian juga perlu melakukan edukasi perlahan kepada keluarga besar mengenai kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu saat ini, agar mereka memiliki empati terhadap situasi kalian. Ceritakan dengan jujur tentang kenaikan harga barang, biaya pendidikan yang semakin melambung, atau tuntutan pekerjaan yang semakin berat, sehingga mereka mengerti bahwa kalian sedang berjuang di garis depan. Seringkali orang tua atau mertua menuntut lebih karena mereka masih terjebak pada memori harga barang di zaman dulu atau menganggap gaji kalian sangat besar tanpa tahu beban pengeluaran yang harus ditanggung. Dengan membangun pemahaman yang sama, kalian sedang meruntuhkan tembok ekspektasi yang tidak realistis dan menciptakan ruang diskusi yang lebih sehat tentang dukungan finansial antar anggota keluarga. Taktik lain yang sangat efektif adalah mengubah bentuk bantuan dari uang tunai menjadi barang atau stok sembako yang memang menjadi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Memberi dalam bentuk beras, minyak goreng, atau pembayaran tagihan listrik secara langsung akan memastikan bahwa bantuan kalian tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang penting. Selain itu, cara ini juga membantu mertua merasa tetap diperhatikan tanpa harus membuat mereka merasa seperti sedang meminta-minta uang tunai yang mungkin melukai harga diri mereka. Strategi ini memungkinkan kalian untuk tetap mengontrol pengeluaran dengan lebih pasti karena harga barang lebih mudah diprediksi daripada permintaan uang tunai yang jumlahnya bisa sangat fluktuatif, tergantung keinginan sesaat. Hal terakhir yang sangat krusial adalah mulai membangun dana bakti khusus yang dikumpulkan sedikit demi sedikit setiap bulan, mirip dengan cara kalian menabung untuk dana darurat. Dengan memiliki tabungan khusus ini, kalian tidak akan kaget atau terbebani saat tiba-tiba ada kebutuhan mendadak dari mertua, seperti biaya perbaikan rumah yang bocor atau urusan kesehatan yang mendesak. Dana ini berfungsi sebagai bantalan agar keuangan utama kalian tidak goyang saat ada permintaan bantuan yang bersifat situasional, sehingga kalian bisa tetap memberi dengan tangan terbuka tanpa rasa dongkol. Persiapan ini menunjukkan bahwa kalian memang memiliki niat tulus untuk berbakti, namun tetap melakukannya dengan kepala dingin dan perhitungan yang matang. Sebuah kedewasaan finansial yang akan membawa ketenangan bagi semua pihak.
Membangun kemandirian finansial dua belah pihak. Visi besar yang harus kita miliki sebagai generasi hari ini adalah tekad bulat untuk memutus rantai generasi sandwich, agar anak-anak kita nanti tidak merasakan beban berat yang sama seperti yang kita rasakan sekarang. Kita harus sadar bahwa membiarkan diri kita terjepit dalam dilema finansial tanpa solusi jangka panjang hanya akan mewariskan pola kemiskinan dan ketergantungan yang sama kepada generasi berikutnya. Dengan mulai mengatur batasan dan mengelola keuangan secara ketat hari ini, kalian sebenarnya sedang menyelamatkan masa depan anak-anak kalian, agar mereka bisa berlari lebih jauh tanpa harus terbebani oleh utang atau kebutuhan hidup kita di masa tua nanti. Menjadi mandiri secara finansial adalah hadiah terbesar yang bisa kalian berikan kepada anak cucu. Sebuah warisan kebebasan yang jauh lebih berharga daripada sekadar tumpukan harta yang tidak terkelola dengan baik. Investasi terbaik yang bisa kalian lakukan saat ini adalah investasi pada edukasi diri dan peningkatan skill, agar pendapatan kalian bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Ketika pendapatan kalian tumbuh, memberikan bantuan kepada mertua atau orang tua bukan lagi menjadi sebuah beban yang menghimpit, melainkan sebuah kelimpahan yang mengalir secara alami, tanpa harus mengorbankan kebutuhan pokok. Logika uang yang sehat mengajarkan bahwa cara terbaik untuk membantu orang lain adalah dengan menjadi kuat terlebih dahulu, sehingga bantuan yang diberikan memiliki kualitas dan dampak yang lebih besar. Jangan hanya fokus pada cara memotong pengeluaran, tapi alokasikan juga energi kalian untuk mencari jalan bagaimana memperbesar wadah rezeki kalian, sehingga bakti kalian bisa meluas tanpa harus membuat kalian merasa kekurangan. Gunakanlah analogi pohon yang rimbun untuk memahami posisi kalian dalam keluarga besar, di mana sebuah pohon hanya bisa memberikan keteduhan yang maksimal jika akarnya sudah tertanam kuat dan batangnya tumbuh dengan kokoh. Jika pohon tersebut dipaksa berbuah dan memberi peneduh, saat batangnya masih rapuh dan akarnya belum mencengkeram tanah dengan dalam, maka pohon itu akan mudah tumbang saat terkena badai sedikit saja. Begitu juga dengan kondisi finansial kalian. Pastikan dulu akar ekonomi keluarga inti kalian kuat melalui tabungan, aset, dan pengelolaan utang yang terkendali, sebelum kalian mencoba menjadi peneduh bagi keluarga besar. Menunda pemberian yang berlebihan demi memperkuat fondasi bukanlah tanda kekikiran, melainkan sebuah strategi agar kalian bisa terus berdiri tegak dan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalian harus menanamkan mindset bahwa membantu mertua adalah sebuah investasi pahala dan bentuk kasih sayang yang mulia. Namun, semuanya harus dilakukan dengan manajemen risiko yang sangat matang. Jangan sampai niat baik kalian untuk berbakti justru menjadi bumerang yang menghancurkan harmoni rumah tangga karena kurangnya perhitungan dan logika dalam memberi. Ketulusan dalam memberi akan jauh lebih terasa dampaknya ketika dilakukan tanpa ada tekanan atau rasa terpaksa. Karena uang yang diberikan dengan keikhlasan yang didasari kemampuan akan membawa keberkahan bagi yang memberi maupun yang menerima. Kedewasaan finansial berarti mampu menyeimbangkan antara panggilan hati untuk berbuat baik dengan kewajiban logika untuk menjaga agar diri sendiri tidak menjadi beban bagi orang lain di kemudian hari. Dalam dunia praktis, salah satu bentuk bakti yang jauh lebih efektif dan cerdas daripada sekadar memberi uang tunai sesekali adalah memastikan mertua memiliki proteksi asuransi kesehatan yang memadai, seperti BPJS. Biaya rumah sakit atau pengobatan di usia tua seringkali menjadi penyebab utama bangkrutnya ekonomi sebuah keluarga. Sehingga, memastikan mereka terdaftar dalam sistem perlindungan kesehatan adalah langkah preventif yang sangat jenius. Dengan membayar iuran kesehatan mereka secara rutin, kalian sebenarnya sedang memagari kekayaan kalian dari risiko pengeluaran mendadak yang jumlahnya bisa mencapai puluhan atau ratusan juta rupiah.
Ini adalah bentuk bakti yang sangat logis, di mana kalian memberikan keamanan dan kepastian bagi mertua, tanpa harus mempertaruhkan seluruh aset yang kalian kumpulkan dengan susah payah. Sebagai penutup, penting untuk diingat kembali bahwa berbakti kepada orang tua dan mertua adalah kewajiban moral yang agung. Namun, menjadi bodoh secara finansial adalah kesalahan yang akan merugikan semua pihak dalam jangka panjang. Cinta dan logika harus berjalan beriringan dalam setiap keputusan keuangan yang kalian ambil, agar kalian tidak hanya menjadi anak yang berbakti, tapi juga menjadi pengelola hidup yang bijaksana. Kedamaian batin akan kalian temukan ketika kalian mampu menempatkan tanggung jawab sesuai porsinya. Menjaga dapur sendiri tetap mengebul, sambil tetap membuka tangan untuk membantu semampu kalian. Mulailah mengatur gaji dengan seni yang tepat. Karena dengan ekonomi yang stabil, kalian memiliki kekuatan lebih besar untuk membahagiakan orang-orang yang kalian cintai, tanpa harus kehilangan jati diri dan ketenangan hidup.